salam jumpa lagi dengan saya Yemo Selfie. Saya senang sekali sama teman semua. Tapi di sini saya mau tanya pertanyaan yang sangat serius sekali. Langsung saja, saya mau bilang, kok sudah baca buku ini kan belum? Serius, saya tanya nih, sudah baca kan belum? Atau hanya baru baca di judul saja, perempuan bukan budak laki-laki? Bahkan kok terfokus di satu kata yang namanya budak. Pasti teman-teman laki-laki semua yang baca ini rasa macam ngiri ya, atau rasa macam menyesatkan, atau rasa macam tersudutkan, macam terancam dan rasa geli-geli dengan judul ini. Kau baca dulu, kau baca baru kau kasih kau pemahaman, kau bikin kau punya rumusan dari buku ini, atau kau sudah diskusikan di kelompok-kelompok ini, kau mengertinya bagaimana? Saya bingung sekali begitu. Bukan hanya laki-laki, banyak perempuan juga yang keliru tentang judul ini. Oke, jadi ini berpengaruh juga, terus barang-barang ini terjadi, orang pro dan kontra ini juga karena sistem yang kita anut, patriarki itu lebih nomor satu kan laki-laki ini lebih penting, apa-apa pokoknya laki-laki. Anak-anak yang dilahirkan wajib harganya meneruskan marga dari bapak atau ayah, karena sistem itu patrilineal itu mengikuti garis keturunan ayah atau bapak. Jadi kalau memang muncul hal-hal kayak begini, memang liputan tangannya itu memang luar biasa. Tetapi yang saya ingin kasih tahu di sini bahwa saya tidak menemukan atau mungkin tidak ada sejarah yang menuliskan tentang apakah kehidupan orang Papua sebelum seling, ya sebelum misionaris itu menganut juga sistem patriarki itu atau tidak. Karena kita pincil dari Kejadian sampai Wahyu itu dia lebih banyak, karena orang Yahudi itu mengadopsi sistem patriarki juga yang lebih mengutamakan laki-laki, hanya laki-laki yang diperhitungkan, hanya laki-laki. Walaupun ada tokoh-tokoh perempuan seperti yang buku ini jelaskan, Alkitab jelaskan yang muncul juga, tetapi itu lebih banyak memunculkan laki-laki karena sistem patriarki yang dianut. Apakah sistem patriarki di Papua ini pengaruh dari Injil itu, karena budaya di dalam Alkitab itu juga menganut sistem yang sama, atau memang dulu sudah ada, ya kita tidak tahu jelas pastinya. Nah, jadi kalau ada pro dan kontra tentang judul bukunya, apalagi baru lihat dia punya kata tentang budak saja ini, mama miau, rame sampai macam kebakaran jenggot kah, macam dapat tampar kiri kanan kah. Ya karena kita sudah memang ada di dalam budaya yang lebih menonjolkan laki-laki, budaya yang menganggap laki-laki yang kuat, laki-laki yang bisa dan segala macamnya. Dan saya juga pikir ada perempuan-perempuan yang hebat dan luar biasa di segala bangsa yang memperjuangkan emansipasi perempuan, kebebasan terhadap perempuan tuh perempuan-perempuan hebat, karena pasti di masa-masa mereka memperjuangkan itu juga. Macam di Indonesia itu kan Kartini begitu, di Papua juga macam Mama Yosepa Lomang dan sebagainya. Pasti dong bilang, ini perempuan mau bicara apa, tapi pada akhirnya bisalah perempuan bisa. Terus saya juga mau ingatkan buat semua teman-teman perempuan yang bilang atau kita mau bukan untuk saingi laki-laki atau bukan untuk lawan laki-laki, tidak, kebebasan supaya kita juga bisa beraktivitas dengan bebas, diberikan kebebasan dalam melakukan hal apapun tanpa adanya intimidasi atau menganggap kita ini lemah dan sebagainya. Jadi perempuan-perempuan pada umumnya, kamu jangan salah tangkap juga buat buku ini. Kamu baca dulu baik-baik, kamu analisa masuk akal kah tidak, baru kamu komentar juga. Dan salah-salah komentar sembarang juga ya. Sip. Tapi saya punya pembahasan di video ini tuh salah satu juga yang mungkin bertentangan sekali, yaitu tentang bisakah tom pakai tom mama marga, nanti berdosa kah tidak, langgar aturan adat kah, atau ada sanksi hukum adat kah tidak.
Jadi saya mau bilang kalau pakai mama pemarga, teman-teman yang sudah lanjut pakai mama pemarga tengah terus bapak ya marga bapak di ujung, itu tetap saja, karena saya pikir tidak ada sanksi adat juga, tidak ada dosa juga melanggar kitab suci atau apapun kalau kita menggunakan marga mama, karena hanya dua saja. Yang pertama itu kenapa kita menggunakan marga mama, saya bilang saya membenarkan dan saya mempersilahkan siapa saja yang saya setuju orang pakai mama pemarga, karena hanya dua. Yang pertama itu untuk mempererat hubungan antara anak ini dan dia pukul om mama pukul keluarga besar. Ketika dia pakai dia pukul mama pemarga, itu dia akan berdiri jati diri omnya, wibawa omnya itu dia akan berdiri, terus dia pergi kemana, misalnya dia punya mama dipanggil Tuhan dan segala macamnya, dia akan terus ada hubungan dengan omnya karena itu dia pakai dia mama marga. Ketika ada di daerah tertentu ada keluarganya yang satu marga dengan mamanya, dia akan mengenali anak-anak ini dari marga yang dia pakai. Macam saya saudara-saudara 7 orang, tong semua pakai marga bapak. Tapi tong punya anak keponakan yang kakak pertama anak itu, karena kita ambil dua dari kecil, tong besarkan. Jadi waktu tanya ke sekolah terus di catatan sipil, bilang kenapa pakai marga dua-dua seperti itu. Jadi Edi, Freddy, Yemo, Pigai, jadi pakai dua-dua itu akan menjelaskan dia, mengingatkan banyak hal tentang hubungannya dengan dia punya mama, dia punya om, keluarga besarnya. Jadi untuk mempererat atau memperkenalkan dia dari mana dia berasal, dari mana mamanya asal. Jadi boleh menggunakan marga mama. Terus hal kedua itu kenapa pakai marga mama, dengan saya pikir bentuk penghargaan saja ke mama, bagaimana dia bisa melahirkan generasi. Dia akan menceritakan ketika dia ditanya dia jauh dari tempat tinggal atau dia jauh dari rumah, kenapa kok pakai kupu marga, kenapa ada dua, nanti dia baru bisa ingat kembali tentang kupu mama. Ini saya pakai mama marga, saya mama itu perempuan ini, saya mama itu orangnya seperti ini. Dia akan mengingat kembali tentang perbuatan baik apapun yang sudah dia mama lakukan. Terus selebihnya tidak ada. Saya pikir cuma dua itu, mempererat dia hubungan, dia berdiri dengan wibawa dia punya om, dia punya mama, wibawa rahim, yang akan mengingatkan dia bahwa dia punya saudara-saudara itu ada dari marga-marga ini, karena dia dari ini, dia punya mama dari ini. Karena di sistem patriarki itu kehidupan perempuan tuh hanya satu generasi. Setelah dia pergi menikah, kemudian dia kawin, terus dia punya anak, cucu, dia pemarga tuh hilang. Kenapa saya bilang boleh pakai mama pemarga? Supaya penghargaan, bentuk penghargaan kasih kepada perempuan yang bisa meneruskan keturunan di sana. Jadi saya mau bilang penggunaan marga bapak dan mama itu sangat penting sekali karena dua alasan tadi. Jadi teman-teman mungkin ada punya pendapat lain kenapa mama pemarga penting dipakai oleh anak-anak, tulis di kolom komentar, orang diskusi lagi. Untuk semua perempuan dimanapun tetap perjuangkan kebebasan. Kita bukan mau bersaing dengan laki-laki, kita bukan mau bilang kita ini yang hebat, mau toki dada, tidak. Kita memperjuangkan kebebasan kita agar supaya kita boleh berekspresi, menikmati kehidupan ini dengan talenta yang Tuhan kasih. Apapun yang kita mau lakukan tuh bisa kita lakukan tanpa memandang rendah laki-laki atau tanpa menyaingi laki-laki. Kita mau katakan bahwa kita sama-sama diciptakan oleh Tuhan, karena itu kita saling menghargai, saling mendukung, saling-saling dalam segala hal. Mungkin begitu jangan lupa baca buku ini, terus jangan lupa baca dengan hati yang tenang, sabar, jangan baca dengan emosi, nanti semuanya isinya juga dibaca secara emosi. Saya pikir begitu, jalan.